Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi untuk para peserta didik dimanapun kalian berada. Pada pagi ini kita akan belajar tentang konfigurasi elektron ya. Nah, apa itu konfigurasi elektron? Jadi konfigurasi itu dari kata asal adalah susunan. Jadi kalau konfigurasi elektron maka artinya adalah susunan elektron dalam atom. Nah, jadi di sini kita akan menggunakan rumus untuk menentukan bagaimana sih susunan elektron dalam atom tadi, atau disebut dengan konfigurasi elektron. Yang pertama diperhatikan di sini adalah subkulit. Subkulit itu ada S, SP, SP, SDP, SDP, SFDP, SFDP. Nah, maksudnya gini, jadi sebenarnya dalam subkulit itu ada 4 ya. Dalam kulit itu ada subkulit. Jadi kalau misalnya kita pernah dengar istilah bab dan subbab, maka subkulit ini adalah yang lebih kecil daripada kulit. Kalau kulit itu di sini dilambangkan dengan N dan nilainya adalah 1. Ini kulit pertama, ini kulit kedua, kulit ketiga, dan seterusnya. Nah, di dalam masing-masing kulit ini ada subkulit. Untuk di kulit pertama itu cuma ada subkulit S. Untuk di kulit kedua itu hanya ada subkulit S dan subkulit P. Untuk di kulit ketiga itu ada subkulit S dan P juga, dan seterusnya. Nah, jadi untuk mengingat bagaimana urutan kulit dan subkulit nanti, itu bisa menggunakan trik ini, yaitu susu, sapi, sedap. Jadi susu ini S-nya diambil yang pertama, lalu sapi SP-nya yang diambil kedua, gitu. Piring ini SP-nya yang diambil pada suku ketiga, dan seterusnya ya. Untuk lebih jelasnya kita lihat contoh berikut. Nah, di sini ada contoh soal. Tentukan konfigurasi elektron untuk unsur dengan notasi O168. Ketika di sini kita lihat di sini adalah nomor atomnya, yaitu berjumlah 8. Nah, nomor atom 8 ini artinya si unsur O ini atau oksigen itu memiliki 8 elektron. Nah, jadi elektronnya itu ada 8. Lalu bagaimana konfigurasi elektronnya? Nah, sebelum kita menulis konfigurasi elektron atom oksigen ini, maka kita perlu lihat catatan di sebelah kiri ini. Jadi pada catatan ini kelihatan, dapat terlihat ya, yang pertama adalah bahwa jumlah elektron maksimum di subkulit S itu 2, di subkulit P itu 6, D10, F14. Ini maksimum ya. Berarti kalau nggak bisa lebih dari yang ini. Lalu nilainya di sini kalau untuk kulit itu sesuai dengan angka yang ada di sini. Untuk jelas kita lihat konfigurasi elektron untuk atom oksigen. Nah, yang pertama cara kita menuliskan konfigurasi elektron dimulai dari yang kiri ini. Berarti kita buat dulu 1S. Nah, kita punya 8 elektron. Kita akan meletakkan elektron itu yang pertama kali di bagian 1S ini. Nah, S ini maksimum itu ada 2 elektron, sehingga kita tuliskanlah di atas ini elektronnya 2. Boleh nggak 3? Nggak bisa, karena maksimum cuma ada 2. Boleh nggak 1? Nggak boleh juga. Kenapa? Karena kita harus isi maksimum. Kita punya 8 elektron, dan S ini daya tampungnya itu adalah 2. Jadi kalau kita punya 8, kita isi 1, itu nggak bisa, kita harus isi penuh dulu. Nah, karena di 1S sudah penuh, maka kita sambung ke 2S. Jadi dengan 2S ini karena di sini S itu maksimum 2 elektronnya, maka tadi kan kita sudah isi 2 di 1S2 nih, sudah isi 2, maka sisa 6. Yang sisa 6 tadi isi lagi 2 elektronnya di 2S, sehingga kita tuliskanlah 2 di sini. Nah, setelah sampai di sini, berarti elektron kita tinggal 4 ya. Sudah 4 dimasukkan, berarti sisa 4. Maka setelah 2S, kita sambung ke 2P. Untuk di 2P ini, kita lihat P itu maksimum isinya adalah 6. Karena kita cuma punya 4 elektron sisa tadi, maka kita cukup tuliskan 4 saja, tidak perlu tuliskan 6.
Jadi intinya isi sepenuh-penuhnya dulu. Kalau misalnya berlebih, baru sambung ke yang sebelahnya. Gitu seterusnya ya. Nah, itu lebih jelas kita lihat contoh 2. Tuliskan konfigurasi elektron untuk unsur dengan notasi K19. Artinya di sini nomor atomnya 19, maka jumlah elektron dari K ini adalah 19 elektron. Nah, dari 19 elektron ini mau kita susun. Bagaimana susunannya? Kita lihatlah di sini urutannya. Yang pertama, kita mulai dari 1s. Kita isi di 1s itu 2 elektronnya. Kemudian kita sambung ke 2s, juga 2 elektronnya. Maksimum ya, kita isi penuh. Nah, ini kan tadi 19, sudah ada sisa, sudah diisi 4. Maka bersisa 15 lagi elektronnya. Karena masih sisa, kita sambung terus ke sebelahnya. Berarti setelah 2s sambung ke 2p. 2p kita isi penuh juga. Bisa diisi penuh ya, karena dia kan tadi 15 sisanya. Jadi daya tampungnya cuma 6. Berarti isi 6 penuh-penuh. Nah, dapat 6. Berarti di sini sudah ada 2 tambah 2 tambah 6 sudah 10. Sisa 9 lagi elektronnya. Nah, kita sambung ke 3s. Isi 2, 3s2 jadinya. Nah, s juga sudah penuh. Masih ada sisa lagi yaitu 7 elektron. Sambung ke 3p. Nah, 3p kita isi 6. Dari sampai sini kan sisa 7. Maka kita isilah penuh di p6. Nah, ketika kita isi penuh di p ini 6, di 3p ini 6 elektron, berarti masih ada sisa 1 lagi kan? Maka kita sambung ke 4s gitu. Nah, sehingga karena di sini tadi cuma ada 1 elektron, otomatis di s ini kita cuma bisa isi 1 ya, sisanya tadi itu 1 elektron. Nah, jadi inilah konfigurasi elektron untuk unsur K atau atom K dengan nomor atomnya 19. Nah, oke, sudah mulai paham ya. Jadi urutannya penting ini aja, 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s. Nah, untuk di D nanti kita contoh ketiga. Tuliskan konfigurasi elektron untuk unsur dengan notasi 22 Ti. Nah, di sini kita bisa tahu Ti ini nomor atomnya 22, maka jumlah elektronnya adalah 22. Kita punya elektron 22, mau kita susun, mau kita konfigurasikan. Maka ikuti urutan ini tadi cara mengkonfigurasikannya. Hingga untuk konfigurasi dari 22 Ti ini adalah 1s dulu kita isi. Di 1s isi 2. Sambung ke 2s 2. Karena sambung lagi terus ke 2p 6. Ini sudah 10. Sambung ke 3s 2. Ini sudah 12. Kita punya 22, berarti sisa 10. Setelah 3s sambung ke 3p 6. Nah, ini udah 18 ya, 2 tambah 2 tambah 6 10 tambah 2 12 tambah 6 18. Berarti dari 22 masih ada sisa 4 lagi. Maka kita sambung ke 4s. Bisa diisi penuh 4s nya, 4s2 ini udah 20, berarti sisa 2 lagi. Nah, setelah kita ke 4s kan harusnya ke 4d ya. Tapi di sini ada catatan, untuk nilai n dari d itu adalah n kurang 1. Maksudnya gimana? Kalau di bawah d ini angka 4, maka artinya kan n-nya itu 4 di bawah d ini ya. Maka kita kurangi 1. Sehingga nanti di sini kita tuliskan bukan 4d, tapi 3d. Nah, 3d. Jadi kalau d itu dia harus kita kurangin 1 dari angka yang di bawahnya. Sedangkan untuk F nanti kurangin 2. Nah, jadi di sini kita udah dapat 3D dan sisa tadi 2 elektron, maka kita letakkanlah 2 di atas D ini. Jadi elektron tadi letakkan di atas sekuritnya ya. Nah, di kanan atas sekuritnya. Itu adalah jumlah elektron yang kita susun atau kita konfigurasikan. Nah, sehingga di sini setelah kita hitung totalnya adalah 22. Maka inilah konfigurasi elektron untuk Ti 22. Nah, itu untuk konfigurasi elektron ya. Nah, kemudian kita lanjut. Dalam konfigurasi elektron ini ada beberapa pengecekan
pengecualian, itu yang pertama kita sebut dengan aturan setengah penuh. Ini nggak berlaku untuk semua, ini cuma untuk berlaku ke beberapa aja. Yang pertama itulah berlaku untuk konfigurasi elektron yang berakhiran NS2 D4 atau belakangnya itu S2D4. Maka ketika kita sudah dapatkan seperti ini S2D4, ini harus kita ubah menjadi S1D5 karena keadaan S2D4 ini elektron itu susunannya tidak stabil. Dia akan stabil jika susunannya jadi S1D5, dimana ini menjadi setengah penuh. Kenapa dikatakan setengah penuh? Kita lihat D ini penuhnya atau maksimumnya itu kan 10. Nah, dalam keadaan seperti ini, D ini kan nanggung nih, biar setengah penuh dia itu 5. Maka si S ini akan memindahkan elektronnya ke D, sehingga S nya tinggal 1, D nya jadi 5. Contohnya seperti ini. Tuliskan konfigurasi elektron untuk unsur dengan notasi 24Cr. Maka jumlah elektronnya ada 24. Konfigurasi elektronnya kalau kita buat adalah seperti tadi ya, urutannya 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D4. Nah, ketika kita ketemu seperti ini, maka kita harus ubah ya, ini kurang tepat konfigurasinya, maka kita harus ubah menjadi yang 4S2, 3D4 nya menjadi 4S1, 3D5. Jadi kalau ketemu seperti ini 4S2, S2, D4, yang depannya ini terserah, bisa 5S, 4D. Yang penting S pangkat 2, D-nya pangkat 4. Maka kita harus ubah jadi S1, D5. Nah, itu yang betul. Sedangkan untuk berikutnya adalah aturan penuh. Nah, di sini untuk aturan penuh itu S keadaannya adalah akhiran dari konfigurasinya itu S2, D9. Maka ini kita ubah jadi S1, D10. Contoh di sini konfigurasi elektron untuk unsur dengan notasi 29Cu. Nah, konfigurasi untuk Cu di sini jumlah elektronnya ada 29. Maka konfigurasi elektronnya kalau kita buat seperti aturan yang biasa, dapatnya seperti ini. Nah, jadi ketemu S2D9. Nah, ini kurang tepat. Maka kita harus ubah menjadi S1D10 belakangnya. Jadi elektron dari S ini dipindahkan satu ke D biar D-nya itu jadi penuh. Makanya dinamakan aturan penuh. Nah, inilah konfigurasi tepat karena di sini lebih stabil elektronnya. Nah, oke. Ya, demikian untuk materi konfigurasi elektron, semoga bisa dipahami. Terima kasih atas perhatiannya dan semangat belajarnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.